Oke, tutorial kali ini yaitu membuat absensi menggunakan aplikasi Zoom ya. Silakan kita lihat buka aplikasi atau Zoho ya. Silakan dibuka di form zoho.com. Ini dalam keadaan sudah punya akun ya. Sudah daftar, sudah punya akun Zoho, menggunakan email juga bisa. Nah, untuk dimulai dari ini ya, saat pertama kali terbuka ada create new form. Ini isikan nama formnya, sampling form ya. Misalkan seperti ini. Kemudian setelah diberi nama formnya, create. Kalau mau pakai deskripsi silakan. Atau enggak juga apa-apa, create aja. Oke, sambil login. Nah, ini adalah tampilan dari desainnya ya. Desain formnya. Dan mulai dari judul di sini. Kemudian di sebelah tampilannya dulu. Ini sebelah kiri itu fieldnya atau pertanyaan yang akan kita gunakan. Kemudian di sini di tengah ini bagian formnya. Kemudian di sebelah kanannya itu keterangannya ya. Keterangan dari field tersebut atau propertiesnya. Kemudian ini bagian save. Jika ada perubahan tinggal kita save ya. Kemudian untuk akses form itu untuk preview ya, preview sementara ya, nanti hasilnya seperti apa nanti kita bisa lihat di sini. Oke, yang pertama mungkin untuk absensi itu ini kita masukkan fieldnya atau kolom pertanyaannya itu date ya. Nah, di sini banyak field yang bisa kita gunakan sesuai kebutuhan. Nah, ini pada kolom date ya atau tanggal. Nah, bagian properties kita bisa ganti tanggalnya atau nama fieldnya ya. Misalkan tanggal. Nah, kemudian ada instruksi silakan. Nah, di paling bawah itu ada yang namanya validasi. Validasi itu kita checklist yang mandatory. Mandatory itu wajib diisi ya, ada tanda bintang merah seperti ini. Oke, kemudian setelah itu boleh di save juga, boleh. Kemudian ditambahkan lagi biasanya ada nama ya. Misalkan sini nama pakai single line. Ganti nama, misalkan nama lengkap. Nah, kemudian di sini silakan instruksinya bisa diberikan atau tidak apa. Mandatory juga wajib di sini ya. Kemudian save lagi. Misalkan kita masukkan lagi apa namanya? Setelah nama lengkap, terus nah kalau nanti ada upload foto ya di sini bisa menggunakan yang namanya image ya. Image upload ya, pilih image upload. Oke, kemudian di sini bisa diganti propertiesnya. Misalkan upload foto. Nah, di sini berikan pilihan ya. Sini image upload batasnya. Kita batasi hanya 1 kali upload foto. Kemudian ini ukuran fotonya atau file size-nya bisa di sini diatur ya. Sampai berapa mega ya. Kita kalau ini semakin besar ini semakin kapasitas ya kan masuk ke ini ya. Nanti kita perkecil aja sih sebenarnya. Kecil aja, misalkan ukuran foto kan biasanya 5 mega ya, paling besar tuh 5 mega seperti itu.
kita berikan misalkan ya 5 mega. Kemudian ini tipenya, tipe atau format foto yang bisa diupload ya. Sini berapa? Ya, banyak ya kalau yang dibutuhkan aja sebenarnya. Kalau ini nggak ngaruh ya. Kemudian mandatory juga wajib, validasi, kemudian save lagi. Nah, kemudian di bagian hal penting di sini ada yang namanya tanda tangan. Bagian ini kan ada basic fill ya. Kita pilih dulu, ganti dulu, tambahkan yang namanya klik bagian sini ada advanced fill ya. Sini ada signature, pilih signature. Nah, bisa diganti di sini signaturnya. Misalkan kita ganti tanda tangan, silakan mungkin instruksinya bisa diisi juga. Mandatorinya wajib ya, validasi atau mandatori ya, seperti ini. Kemudian save. Nah, mungkin di sini di bagian sini mungkin kalau ada yang kekurangannya bisa ditambahkan ya. Kalau misalkan kalau absensi kelas kan biasanya ada macam-macam kelas ya. Di situ bisa kita pilih pilihan kelasnya ya, bisa diatur. Kalau mungkin di sini ada absensi webinar, contohnya kita berikan sini menu drop down ya, pilih basic build-nya itu drop down di sini kita misalkan kalau ini jabatan ya, jabatan atau sih kalau webinar itu yang ada namanya peserta atau narasumber itu bisa namanya ya apa ya, kita anggap sebagai jabatan di sini. Kemudian di sini ada beberapa choice atau pilihan di sini ya. Kalau mau menghapus yang tidak diperlukan ini tinggal di checklist. Nah, kita isi di sini masukin. Misalkan peserta ya, peserta, kemudian kita tambahkan lagi. Ini sumber. Kemudian misalkan ada panitia ya. Seperti itu. Kalau ditambahkan dengan tanda plus ini ya. Kemudian mandatori juga wajib di sini ya, checklist simpan. Nah, bagian C ini itu kan apa namanya? Urutannya ya. Urutannya kan di sini ada jabatan. Ya, kan ada di atas. Kita pindahkan, kita tarik di bawah nama seperti itu. Nah, nanti akan seperti ini ya. Nah, kita lihat dulu nih, simpan, kita akses dulu formnya, kita contohnya lihat dulu previewnya, previewnya dan desainnya ya, ini tampilan seperti ini judul, kemudian ini pertanyaannya. Nah, ini bisa dipilih, ini tadi yang drop down itu, kemudian tanda tangan ya, seperti itu ya. Nah, ini yang preview ya. Kita kembali ke bagian ini ya, form yang tadi sudah kita kerjakan. Nah, itu oke, disimpan. Nah, setelah itu ini sudah selesai ya pembuatan formnya. Kemudian untuk selanjutnya itu membuat database ya, untuk menyimpan hasilnya. Nah, ini perlu kita buat ya. Nah, nanti setelah itu kita kembali ke sini ya, yang gambar rumah ya. Kemudian ada di sini ada report, pilih reports. Nah, bagian reports ini kita akan buat database-nya, database untuk menampung absensinya. Nah, create new report. Ya. Report name-nya misalkan tadi absensi webinar. Silakan nanti namanya
nama yang spesifik ya silakan. Kemudian formnya kita pilih, ini absensinya, dan baru kita create ya. Baru kita create di sini. Nah, di ini ada settingannya. Silakan bisa dirubah, ini time zone-nya mau diatur yang cari apa namanya Indonesia atau Jakarta ya. Nah, di sini pilih Jakarta. Kemudian langsung aja kita simpan. Ya, sudah disimpan. Kita kembali ke bagian form ya. Kita kembali ke form. Nah, setelah itu kita buat share-nya ya. Kita bagian form ini kita harus share ke linknya, share linknya. Silakan share. Nanti bisa diakses ya. Nah, di sini ada bagian share-nya ya. Ini form permaling ya, linknya. Nah, link ini kita perpendek ya. Pilih shorten URL, klik shorten URL. Nah, ini adalah link yang akan kita berikan ke peserta absensi webinar seperti itu ya. Nah, ini kita klik di sini, ya otomatis atau tercopy sendiri ya. Nanti akan kita berikan di sini. Oke, kalau sudah, ini bagian sini perlu di setting, ya setting sudah selesai. Nah, ini tinggal kita share linknya ya untuk yang ke apa namanya kegiatan kita seperti itu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya tampilkan, tapi sebelumnya bagaimana kalau kita ini ya namanya kita lihat ya sebelah kita kembali ke form ya, kita simulasikan seperti itu ya, kita akses di sini akses nah seperti ini ya, contohnya tanggal sekarang nih, nama lengkap jabatan sini, upload foto bisa dari file, klik file di sini ya. Kemudian seperti ini contohnya. Nah, kemudian tanda tangan. Ya. Dan submit ya. Submit seperti itu. Nah, sudah selesai submit. Nah, bagaimana cara kita melihat hasilnya? Ya, bagi peserta yang sudah submit seperti itu, kita kembali ke form kita sendiri, ke akun kita ya. Nah, bagian report ya, bagian menu reports kita buka, kemudian pilih, atau dari menu form juga tadi semuanya bisa ya. Klik absensi webinar, kemudian kita lihat di sini apakah yang tadi kita simulasikan kita absensi masuk. Oke, itu sudah masuk ya. Ini ada berikut, ada tanggal, nama, jabatan, dan foto dan tanda tangan seperti itu. Nah, nanti kita bisa lihat kalau berapa yang sudah masuk ya, biasanya ada di paling berurutan ya. Seperti itu. Nah, nanti kalau mau di print bagian sini klik print, kalau mau cetak ya atau mau jadiin format PDF seperti itu, print. Kemudian pilih yang list dan print seperti ini. Ya, ini ada tampilan nanti jadikan PDF-nya kalau belum ada tuh ganti save as PDF dulu ya. Kalau menyimpan ke PDF ya, save as PDF. Kemudian tinggal kita pilih save. Nah, itu akan menjadikan format file PDF seperti ini. Oke. Nah, itu adalah tutorial untuk membuat absensi menggunakan
Suhu. Terima kasih. Sampai ketemu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.